Dua kurir narkoba antar provinsi ditangkap. Beras dijual di atas harga eceran tertinggi. Cimpatuang, jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain tiga sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Polres Batubara menangkap dua orang kurir yang membawa 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi. Petugas sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat mengamankan pelaku. Inilah rekaman video amatir saat personel Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara mengejar dan menghentikan mobil yang dikendarai dua kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Seimuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Petugas yang menggeledah mobil pelaku menemukan karung berisi 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi. Kedua pelaku berinisial GPS dan GS, warga Jakarta, diketahui sengaja datang ke Batubara untuk menjemput barang bukti dan membawanya ke Palembang, Sumatera Selatan. Para tersangka mengakui bahwa memiliki narkotika tersebut dengan tujuan akan dibawa ke wilayah Sumatera Selatan atau Palembang. Kedua pelaku kini telah ditahan dan terancam dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi dugaan pungutan liar seorang oknum Polantas di Kota Medan viral di media sosial. Kini oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan. Inilah video amatir berdurasi kurang dari 1 menit yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman terlihat oknum Polantas berpangkat Aibtu diduga meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya, oknum Polantas Aibtu R menghentikan pengendara sepeda motor karena penumpang yang dibonceng tidak mengenakan helm. Saat menjalani pemeriksaan, ternyata sang pengemudi sepeda motor tidak memiliki SIM. Kasat Lantas Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Imade Prawita bilang peristiwa yang viral ini terjadi pada hari Minggu kemarin di persimpangan Jalan Pemuda. Ia mengaku oknum polisi yang ada dalam video merupakan personel Satlantas Polrestabes Medan. Saat ini oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan. Memang itu personel kami, personel Satlantas Polrestabes Medan. Terkait kejadian tersebut masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100, permasalahan itu selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami menunggu hasil pemeriksaan dari si Propam Polrestabes Medan ya. Jika nantinya oknum polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas dipastikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi pencurian dengan modus pecah kaca terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang berhasil ditangkap warga tidak menyadari korban berada di dalam mobil saat melakukan aksi pencurian. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik upaya pencurian dengan modus pecah kaca mobil di kawasan Simpang Kantor, Medan Labuhan. Dalam rekaman terlihat pelaku langsung memecahkan kaca samping mobil. Namun pelaku tidak menyadari korban masih berada di dalam mobil, sehingga aksinya langsung digagalkan korban. Pelaku bahkan sempat diamuk warga di sekitar lokasi. Kapolsek Medan Labuhan Komisaris Polisi Tohap Sibuaya bilang pelaku yang berstatus residivis pencurian besi memang mengincar mobil-mobil yang terparkir di tempat sepi. Juga pelaku ini dia melakukan
ya. Targetnya adalah mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi beliaunya ini keliling-keliling dulu. Nah, ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Nah, di objek itu mobil yang yang dirusaknya itu pertama dia melakukan perusakan kaca dulu, samping mobil kaca. Nah, ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam, pengemudi mobil. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui adanya jaringan pelaku lainnya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Beras dijual di atas harga eceran tertinggi. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, harga beras di Kota Medan masih mengalami peningkatan dan melewati harga eceran tertinggi. Pedagang mengaku sulit mendapatkan stok serta penyaluran beras SPHP belum merata. Meski Bulog telah melakukan penyaluran beras SPHP, harga beras di pasar tradisional Sei Kambing Kota Medan masih di atas harga eceran tertinggi sejak sepekan lalu. Untuk beras medium dijual dengan harga rata-rata Rp15.000 per kilogram, padahal harga eceran tertinggi Rp13.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dengan harga eceran tertinggi Rp15.400 per kilogram dijual dengan harga rata-rata Rp17.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional ini juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan stok dari Bulog meski sudah melakukan pengurusan berkas yang dibutuhkan. Salah satu pedagang bilang saat ini kesulitan dalam mendapatkan stok beras dari produsen dan belum mendapatkan info terkait program beras SPHP. Nah, untuk dengan adanya beras oplosan ini kan ada peningkatan ini nggak Bang, penjualan atau penurunan penjualan? Pasti ada penurunan Bang, karena satu, barang kosong, dua, ada pun mahal harganya tinggi gitu Bang. Harga sekarang berapa Bang? Mungkin sekilo udah jatuh ke 16-17 ribu. Normalnya biasanya berapa? Normalnya 13-14 ribu. Masyarakat berharap Bulog dapat melakukan penyaluran secara merata sehingga harga beras dapat sesuai dengan harga eceran tertinggi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Cimpa tuang, jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika Anda tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpa tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya, cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpa tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpa tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpa tuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpa tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpa tuang mengaku menikmati cimpa tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karo-nya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpa tuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpa tuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu. Melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional cimpa tuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat.
Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Penyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah Kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini kan ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia berasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita, cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus ini? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live.
Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.